Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saatnya Perempuan Bicara hadir lagi di minggu malam Anda. Kita masih merayakan hari kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan puasa kita selama setahun ini diterima dan kebaikan dan amal kita selama setahun ini juga kemudian bertambah baik pahalanya, insya Allah. Waduh, Amin. sudah sejuk ya. Tapi saya harus perkenalkan juga karena saya nggak sendirian di sini pastinya. Di minggu malam spesial Lebaran ini juga kita akan nanti kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Tapi saya harus kenalkan sister saya di sini. Ada Gina Vita. Halo, selamat malam. Lalu kemudian di sebelahnya Gina Vita ada Olga Lydia. Halo, hai, selamat malam. Dan, I miss her, Nadia Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sejuk banget loh nih pemirsa melihat sosok Balkis membuka acara dengan begitu menyejukkan hati, berbusana begitu putih indah, fitrah kembali ya. Tapi setuju banget, insya Allah ya. Kita sudah melakukan yang terbaik selama 1 bulan penuh. Ini adalah masih dalam semangat hari kemenangan ya, momen-momen kemenangan kita. Pemirsa juga semoga masih dalam kehangatan bersama dengan keluarga yang ada di rumah, yang tidak bisa bergabung bersama dengan keluarganya. Gak bisa mudik ya. Bisa at least bisa ini ya secara virtual ya. Betul sekali. Bisa silaturahmi, semuanya bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Gina Vita mungkin. Bener banget Balkis, terutama aku kan biasanya kalau lebaran itu harus pulang kampung. Aduh. Ya kan, ini udah 2 Kampungnya tahun. di mana? Kampungnya di mana? Di Semarang. Oh, Udah 2 tahun makanan nggak pulang langsung kampung bayang. ya kan. Tapi Iya. nggak apa-apa, Semarang Jakarta rasanya dekat karena ada bisa telekonferensi. Tenang Oh. aja ya kan. Yang penting kiriman makanan tetap nyampe. Nah, kalau lagi Itu yang lebaran. paling penting, itu paling penting. itu dia. Tapi ngomong-ngomong mengenai Jakarta, tadi Balkis mengatakan ada special guest. Yes. Nah, tamu spesial kita pada malam hari ini adalah yang punya Jakarta. Langsung kita Oh, sambut Gubernur istimewa. DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Anies. Pak Anies mau ada persembahan buat kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Pak. Aduh luar Sudah biasa. suasana Bapak lebaran sekali. kita, Masya Allah. Bapak, Saya langsung duduk sini ya. Silakan Pak. Bapak yang takbir, Selamat kita yang malam, berkaca-kaca Pak. Masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf Pak lahir Anies, batin. minal aizin wal Batin Bapak, selamat lebaran Bapak. Makasih, selamat lebaran juga buat semua. Yes. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap, salah tindak. Mohon Wow. dimaafkan. Luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, waras. Penting loh. Loh betul kan, saya waras gitu kan. Saya kalau ditanya gini, sehat ya alhamdulillah sehat gitu. Waras gitu. Terus gimana kondisinya, saya bilang triple H. Happy, healthy, hectic. Loh iya kan, happy, healthy, hectic. Asal nggak ada hal lagi, hungry. Jangan. Nah, itu Jangan jangan. lewat bulan puasa. Apalagi lebaran. Apalagi lebaran. Yang ada kekenyangan ya Pak ya. Itu masalahnya. Ketika puasa kita jaga, begitu masuk lebaran Yes. itu. Nah, tapi sekarang ini kan kita masih dalam suasana pandemi ya. Iya, betul. Pak. Jadi lebaran juga kita batasi pertemuan, aktivitas supaya mengurangi potensi penularan. Betul ya Pak ya. Kita sudah merasakan kok, ini kan tahun kedua ya. Betul. Dan selama 1,5 tahun kemarin itu kita ketemu bahwa semakin banyak libur, semakin tinggi kasus. Iya. Kira-kira Nah, berapa lama setelah 2 minggu. libur? 2 minggu ya. 2 mingguan itu kemudian kasus naik, sesudah itu patternnya terasa. Setiap kali ada liburan habis itu naik. Kan pertanyaannya kenapa? Kenapa emangnya ada sebetulnya kalau kita perhatikan masalahnya bukan liburnya tapi perginya. Nah, Jadi itu, Pak boleh Anies. libur tapi jangan pergi. Jadi stay home. Betul. Yes, Nah, tapi oke. kan ini sudah ada larangan nih Pak. Ah, Kalau oke, kita ini, lihat Pak. di belakang kita Pak. Mohon maaf, Tegaskan Pak larangan mudik, utamakan keselamatan Presiden Ya. Jokowi. Betul Yes. sekali. Apa yang dikatakan Bapak Presiden sangat benar, harus didukung, harus ditaati. Jadi kalau saya ingin sampaikan bahwa hari ini pahlawan kita adalah orang yang tinggal di rumah. Pahlawan kita adalah orang yang menganjurkan untuk jangan pulang dan tidak pulang.
Amin. Lebih baik, lebih Amin. baik. Semua berharap seperti itu sih Amin. Pak. Tapi Pak, Amin. sekarang kalau kita lihat lebarannya kan sudah tahun kedua nih, kita mengalami perubahan. Yang biasanya ketemu nggak ketemu. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih kan sebagai pemimpin Bapak memberi contoh. Tahun lalu Bapak conference call ke Jogja ya Pak ya? Iya, jadi nah tahun lalu juga yang terjadi begini. Ibu saya ini masih mengajar sampai sekarang. Oh, oke. Jadi beliau usia 81 tahun. Masya Allah. Kemudian beliau masih tetap memberi kuliah. Wow. Nah, semenjak tahun lalu kuliahnya itu jarak jauh. Ya. Nah, karena itu kuliah jarak jauh, jadi kemudian kami ajak ke Jakarta aja, karena beliau sendirian di Jogja. Ya. Dan Lebaran pun biasanya kumpulnya di rumah kami, Oh, karena ibu yang diutuakan semua Ya, ya. datang. Tahun ini, tahun kemarin tidak ada kumpul di rumah. Semuanya bisa. kumpulnya pakai alat ini nih. Oh, janjian Jadi, gitu ya Pak persis, ya? oh, betul, Zoom jam Olga. berapa Betul. gitu ya, kayak meeting Betul, ya? agak betul. Walaupun Jadi janjian walaupun jam. begitu Pak, makanannya tetap dong hantarannya Itu. jalan. Nah. Jadi santapnya bersama-sama ya, tetap terasa suasananya. Betul, hantaran datang, tapi orangnya nggak datang gitu. Orang nggak datang. Tapi itu kan hantaran dari rumah ke rumah ya. Tapi Pak Anies nih, tadi saya pikir kesini kita dapat bunga anggrek loh kayak Bu Susi. Pak ini wow. Iya, wah, nih. Ini Pak. bagus-bagus nih Pak. Jadi benar kita ini punya kebun anggrek bagus Wow. di Iya, Ragunan. Nah, saya ke sana sama Ferry, Iya. terus ini ya. pas saya pakai caping itu karena hujan. Lagi ke sana hujan, saya pinjam sama salah satu Pak, pinjam capingnya gitu. Nah, kemudian kan kita posting, kita ingin masyarakat lebih banyak yang ke sana. Tahu-tahu dapat teks dari Bu Susi. Nge-tweet ya Bu Susi Bu ya. Susi nge-tweet. Bu Susi pengen itu apa namanya, pengen boleh nggak dapat kiriman, itu kita kirim. Tapi tadi bicara soal pakai caping ya Pak ya? Caping. Caping ya, wah ini aduh seru banget nih, saya juga sempat lihat foto-fotonya Pak Anies nih pakai caping, tapi Di mana? bukan di Jakarta, Di di mana? Cilacap. Oh ya. Ini dia nih. Nah ini Nah. ini sempet Oh ini pas Jeng-jeng. panen. Iya, ini rame wah, juga nih Pak. Ini seru ceritanya nih. gimana Pak, ngapain Pak gubernur Iya. Jakarta? Ini kok di Cilacap, Panennya Pak? kok di Jawa Tengah, jauh Nah banget itu, Pak. gini, ini kita semua warga Jakarta kan. Ya. Coba berasnya dari mana? Dari supermarket. Dari petani sampai supermarket itu banyak mata rantainya. Dengan rantai yang sangat Ya kan? panjang. Kemudian Sehingga para petani sering mendapatkan harga jual gabah yang rendah. Sementara kita yang menjadi konsumen di ujung dapat harga beras yang tinggi. Jadi lalu DKI ini punya BUMD namanya Cipinang Food Station. oke. Nah Cipinang Food Station ini bekerja sama dengan Gapoktan. Tahu nggak Gapoktan Pertama apa? adalah apa? Gabungan? Gabungan. Titik tani. Saya nggak tahu berikutnya. Nah gabungan kelompok tani. Oh, gabungan kelompok. Jadi mereka gabungan para petani-petani di sana, mereka menanam padi, Iya. kemudian sawahnya dikelola, kita bantu untuk pembibitannya, dibantu teknologinya, kemudian kita ada perjanjian membeli, Ya. sehingga kita memutus mata rantai yang panjang itu, Jadi Yes. langsung Jadi ya. langsung. Jadi supaya petaninya dapat harga jual yang bagus. lebih tinggi, Ya. sementara kita yang di Jakarta dapat harga yang lebih murah, Iya. karena lebih efisien, dipotong langsung. Iya. Nah, kami bekerja bukan hanya dengan Cilacap, ada beberapa tempat lain. Nah Iya, itu. iya. Jadi ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Lampung, Oh, ada di jauh-jauh Jawa juga ya, Pak, ya? Timur. Karena Jauh sentra-sentra sawah padi semua. Nah, kemudian kemarin panen di sana. Sebetulnya kita udah kerjakan dari 2018. Tapi kita ini terbiasa bekerja dalam sunyi. Nah Pak Anies sebentar Pak Anies, tapi kalau Yuk. saya ngomong-ngomong nih, sisku juga, wis, kalau tadi kita ngelihat fotonya Pak Anies ya kan lagi pakai caping, lagi manen, aku teringat sesuatu. Itu ada Presiden Soeharto, Presiden Yes. SBY, Presiden Yes. Jokowi. Itu juga ada foto-fotonya lagi panen Lagi raya ngangkat juga, gini ya? lagi ngangkat gini, Pakai caping ya? pakai caping gitu. Ganteng-ganteng pokoknya tuh. Kok hampir sama Pak? Ya ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur. Oh enggak, Loh, kalau karena kan pada- heboh Pak, Iya. heboh langsung pada mikir, oh Pak Anies Betul. sudah Kalau di sana panen pakai raya. baret malah aneh. Masa di sawah pakai baret gitu kan? Kalau di sawah ya pakai Tapi orang caping. tuh jadi teringatnya, "Loh, kok sama ya gitu Pak, namanya netizen ya Pak ya, kan macem-macem omongannya. Gimana? Gimana tuh Pak Loh, menjawab omongan-omongan netizen itu Pak? Mbak Novita, sampingnya itu ada Pak Bupati loh. Iya, Pak Bupati juga pakai caping. Pakai caping. Kan kita tidak bisa mengatur pikiran orang, bukan?
Iya. Jadi tapi yang penting kita kerjakan untuk masyarakat Jakarta. Tapi pas setelah cek paling tidak pas melihat panen padi itu ya, itu kan juga kita juga langsung tahu bahwa Bapak tuh menghadiri sebuah forum virtual wali kota ya Pak. Benar ya Pak ya? Kenapa? Ada forum virtual wali kota. Saya mau lihat, kita lihat Oh iya, dulu. iya. Kita lihat dulu ya Pak, kita saksikan dulu. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. Wow, dan apa yang disampaikan Pak Anies ini loh mendapat tanggapan khusus ya dari Sekjen PBB ya. Iya, Cuma 2 menit. alhamdulillah. Cuma 2 menit Iya, loh ini. nah, Langsung viral. Betul. Tapi memang begini, hampir semua pertemuan-pertemuan global itu hitungannya menit. Jadi harus disiapkan, kita harus memikirkan substance. Nggak boleh banyak basa-basi. Semuanya adalah substansi karena waktunya pendek gitu. Cuman ini yang unik di kemarin tuh. Kenapa unik? Saya sempat mikir gini, pagi kita di sawah. Pagi di sawah sama para petani, kemudian bicara tentang ketahanan pangan gitu kan. Terus sorenya video conference dengan New York gitu, dan New York dan seluruh dunia karena kepala-kepala negara semua dunia. Karena itu waktu itu saya bilang selamat malam dan selamat pagi, karena malam dan Different time zones. saya di Cilacap, nggak kekejar ke Jakarta, Oh, jadi di mana nggak itu? kejar, bikin jadi itu conference? di Cirebon. Oh, di Cirebon. Jadi kita cari tempat, udah disiapin tempat di Cirebon untuk bisa dipasang alatnya karena nggak kekejar kalau kita dari Cilacap ke Jakarta. Iya. Nah, kalau dari Pak Anies ini, dari segala yang Bapak lakukan sejauh ini untuk menangani perubahan iklim, kira-kira target ke depannya apakah Jakarta akan mengurangi emisi karbon sekian persen atau apa gitu? Ya. Ya. Kita berkomitmen untuk sampai kan 2030 targetnya. Ya. Dan kita itu sekarang sudah mencapai angka, kalau tidak salah dari target kita, target penurun 30%, itu kita sudah sampai 24-25%. Oh, sedikit lagi ya? Oh ya, sangat cepat. Padahal itu harusnya tahun 2030. Betul. Jadi we are moving faster. Kita lebih cepat daripada target. Dan ini bukan pemerintah aja ya, ini adalah kita semua. Kemarin tadi saya sebutkan dalam situ, dalam paparan itu, bahwa kita bekerja untuk mendorong transit oriented development dari car oriented development. Kita mendorong warga lebih banyak menggunakan kendaraan umum, itulah transit oriented development. Dan alhamdulillah tahun ini kita tunjukkan angkanya ya. Kalau pemerintah punya kendaraan umum tambah, misalnya nambah bis, itu artinya kita punya anggaran, bisa belanja bis. Tapi kalau jumlah penumpang naik, kita dari 2016 itu 350 ribuan, di awal 2020 persis sebelum pandemi itu sampai 1 juta bahkan 1,2 juta per hari ridership. Iya, 3 kali lipat. Oke. Nah kalau 3 kali lipat itu artinya apa? Mereka pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dan itu artinya ngurangin polusi,
Yes. Dan yang tidak kalah penting, mengurangi biaya transportasi. Wah, itu menarik Pak Anies. Tapi nanti kita lanjutin Siap. lagi Pak Anies ya. Sip. Kita harus jeda dulu sejenak. Saat lagi kita akan kembali hadir. Tetaplah bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.